di dunia ini yang tak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dilihat oleh Allah, Al-Basir yang Maha melihat, Al-Alim yang Maha mengetahui. Tapi kelak di hari akhirat sana ada orang-orang yang Allah tak ingin melihatnya. Apa maksudnya? Tak ingin melihatnya dengan pandangan rahmatnya. Justru Allah kalau memandangnya dengan pandangan benci, dengan pandangan murka, dengan pandangan tidak suka. Kenapa? Karena kesalahan yang dia lakukan, karena maksiat yang dulu dia perbuat di permukaan bumi ini. Ya. Salasun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim. 3 orang manusia kelak di hari kiamat Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Ya. Tidak pula akan membersihkan mereka. Tidak pula kemudian akan melihat dan menatap mereka. Walahum azabun alim. Bahkan Allah menyiapkan bagi mereka apa? Azab yang pedih. Wal'iyazubillah. Siapa mereka yang 3 ini? Ya. Yang pertama adalah syaikhun zanin. Orang yang sudah berumur tua tapi kemudian masih melakukan maksiat. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya. Dan aktifkan tanda loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat Tafakur Online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang memberikan kita begitu banyak nikmat karunia. Allah masih panjangkan usia kita sampai ke hari ini, maka mudah-mudahan hari ini ada perkara-perkara positif dalam bingkai ibadah yang kita lakukan, yang kelak kita akan persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya mudah-mudahan kita kemudian dimasukkan oleh Allah Jalla Jalaluh ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga pula hendaknya tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam pula kita kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah. Saudaraku, mudah-mudahan dengan seringnya kita mendawamkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda, dan mudah-mudahan masing-masing kita kelak ditempatkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau sebutkan, al-mar'u ma'a man ahab, bahwa seseorang itu kelak akan ditempatkan dengan orang yang dia cintai. Sahabat Tafakur Online, kaum muslimin, kaum muslimat, salihin, salihat dimanapun kita berada, InsyaAllah kembali kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah, dengan buku yang berjudul Nasaihul Ibad. Makalah yang berikutnya, yang ini akan menjadi bahasan kita pada kesempatan yang mulia ini, yaitu kita akan mengangkat makalah tentang 4 hal. 4 hal yang buruk dan 4 hal yang terburuk.
Jadi ada 4 hal yang itu adalah yang tercela, yang itu dipandang buruk. Namun di saat yang bersamaan ada lagi 4 hal yang itu lebih buruk dari 4 yang pertama tadi. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan an ba'dil hukama, diriwayatkan dari para ahli hikmah, diriwayatkan dari para ahli hikmah, orang-orang yang Allah berikan kepada mereka hikmah. Arba'atun qabihah, bahwa ada 4 perkara yang qabihah. Qabihah berarti maknanya adalah buruk. Qabihah artinya adalah jelek. Qabihah artinya adalah tercela. Arba'atun qabihatun, ada 4 hal yang dia tercela, ada 4 hal yang dia merupakan suatu hal yang buruk, yang hina. Walakin arba'atun minha aqbah, tapi ada 4 hal lain yang itu lebih tercela, lebih buruk, lebih jelek dan seterusnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama disebutkan az-zanbu minasyabbi qabihun, bahwa perbuatan dosa yang berasal minasyabbi, dari seorang pemuda, dari seorang remaja, qabihun, adalah sesuatu yang tercela. Apapun kemudian kesalahan, apapun kemudian kemungkaran, apapun kemudian maksiat yang dia lakukan, dia adalah sesuatu yang buruk, dia adalah sesuatu yang tercela, yang terhina. Az-zanbu minasyabbi qabihun. Jadi kalau ada seorang remaja, seorang pemuda ataupun seorang remaji yang kemudian terjerumus dalam kesalahan, dalam maksiat, dalam dosa, apakah kemudian namanya narkoba, apakah kemudian namanya kasus pencurian, perzinahan dan seterusnya, wal-iyazubillah, maksiat yang lainnya. Apabila maksiat tersebut dilakukan oleh seorang remaja, seorang pemuda ataupun pemudi, maka qabihun, qabihun adalah suatu hal yang tercela, tak diragukan. Seorang remaja, seorang pemuda melakukan maksiat, jelas itu merupakan hal yang tercela. Itu adalah dosa. Tapi dikatakan wa minasyaikhi aqbah. Namun apabila kemudian maksiat tersebut dilakukan oleh seseorang yang disebut dengan syekh, apabila maksiat tersebut, dosa tersebut dilakukan oleh seorang yang sudah tua usia, tidak lagi pemuda, tidak lagi pemudi, tidak lagi remaja ataupun remaji, tapi minasyaikhi, maka disebutkan aqbah, itu jauh lebih buruk, jauh lebih tercela. Sebagai contoh, apabila ada seorang remaja, pemuda ataupun pemudi yang terjerumus dalam mabuk-mabukan narkoba, wal-iyazubillah, itu adalah suatu hal yang tercela, suatu hal yang buruk. Namun apabila kemudian ada orang yang sudah berumur tua, 50 tahun ke atas, 60 tahun, masih lagi candu dengan narkoba, masih lagi minum minuman keras, aqbah, maka itu jauh lebih tercela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, riwayat Imam Muslim, salasun, fi riwayatin salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim. Ada 3 jenis manusia, kata Rasulullah, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat Allah tak sudi berbicara dengannya, tak ingin Allah kemudian untuk berbicara, ngobrol dengan orang ini. Wala yuzakkihim, dan Allah juga tidak akan membersihkan mereka dari kesalahan, dari dosanya. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah pun tak ingin melihat mereka. Padahal
Siapa di dunia ini yang tak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Semuanya dilihat oleh Allah. Al-Basir yang Maha melihat, Al-Alim yang Maha mengetahui. Tapi kelak di hari akhirat sana ada orang-orang yang Allah tak ingin melihatnya. Apa maksudnya? Tak ingin melihatnya dengan pandangan rahmatnya. Justru Allah kalau memandangnya dengan pandangan benci, dengan pandangan murka, dengan pandangan tidak suka. Kenapa? Karena kesalahan yang dia lakukan, karena maksiat yang dulu dia perbuat di permukaan bumi ini. Ya. Salasun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim. 3 orang manusia kelak di hari kiamat Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Ya. Tidak pula akan membersihkan mereka. Tidak pula kemudian akan melihat dan menatap mereka. Walahum azabun alim. Bahkan Allah menyiapkan bagi mereka apa? Azab yang pedih. Wal'iyazubillah. Siapa mereka yang 3 ini? Ya. Yang pertama adalah syaikhun zanin. Orang yang sudah berumur tua tapi kemudian masih melakukan maksiat. Wal'iyazubillah. Sudah berumur tua, fisiknya sudah lemah, tulangnya sudah keropos. Seorang kakek-kakek, seorang nenek-nenek, tapi kemudian justru zanin, terjerumus dalam perzinahan. Wal'iyazubillah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah syaikhun zanin, orang sudah tua, fisiknya lemah, yang seharusnya ketika orang sudah menginjak usia 50 tahun ke atas, itu mungkin dari aspek nafsunya itu sudah mulai melemah. Tapi ketika itu pula dia terjerumus dalam maksiat, dalam perzinahan, wal'iyazubillah, maka orang ini yang pertama Allah tidak akan sudi berbicara dengannya, tak akan membersihkannya, tak akan sudi untuk memandang dan melihatnya. Bahkan Allah siapkan bagi mereka azabun alim, yaitu azab yang pedih. Yang kedua yaitu wa malikun kazzab. Yang kedua adalah malikun kazzab. Seorang yang diberikan amanah, seorang yang memiliki jabatan tapi kazzab, dia berdusta, ya, dia tidak menjalankan amanah tersebut dengan baik. Wa malikun kazzab, seorang raja, seorang penguasa, seorang pemimpin di level apapun dia, apakah pemimpin dalam aspek dunia, dalam level negara, dalam level kemudian provinsi, kabupaten, dan seterusnya. Malikun kazzab, ya, seorang penguasa yang diberikan amanah, bahkan di lembaga-lembaga apapun itu, kazzab, ketika dia berdusta, tidak amanah dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang pemimpin, maka Allah ancam dia dengan 3 hal tadi. Ya, yang pertama Allah tak akan berbicara dengan dia, Allah tak akan membersihkannya, dan tidak akan melihatnya. Bahkan Allah persiapkan bagi mereka itu azabun alim. Yang ketiga itu wa'ailun mustakbir, ya, orang yang miskin, orang yang meminta-minta, ya, tapi mustakbir, tapi sombong. Ya. Kalau ada seorang yang kaya raya kemudian sombong, itu adalah hal yang mungkin biasa kita melihatnya. Dia sombong karena dia kaya. Tapi ketika ada orang yang fakir, seorang miskin, mustakbir, dan di saat yang bersamaan dia kemudian berlaku sombong, maka Allah tak akan berbicara dengannya, Allah tak akan melihatnya, Allah kemudian tidak akan membersihkannya, dan bahkan Allah menyiapkan baginya azab yang maha pedih. Maka saudaraku, az-zanbu minasyabi qabihun wa minasyaikhi aqbah. Bahwa ketika seseorang pemuda-pemudi melakukan dosa apapun jenisnya, apapun jenis kriminalnya, apapun jenis kemudian tindak pidana yang dia lakukan, qabihun, itu adalah hal yang tercela. Tidak hanya dalam pandangan agama, tapi juga dalam pandangan hidup bernegara. Dalam pandangan undang-undang adalah hal yang tercela. Tapi apabila kemudian yang melakukan maksiat tersebut, dosa itu, orang yang sudah tua, bahasanya sudah bau tanah, tapi masih bermaksiat, masih mencuri, masih zalim, masih mengambil hak yang bukan miliknya, maka aqbah itu jelas lebih buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang berikutnya, wal ishtighalu bid dunya minal jahil qabihun. Orang-orang yang disibukkan dengan dunia, ya. Orang-orang yang kemudian digelapkan matanya dengan keindahan dunia yang sementara ini. Apabila kemudian orang yang kemudian, ya, dibuai oleh keindahan dunia ini minal jahil, dari orang yang jahil, orang yang tak berilmu, orang yang tak mengerti bahwa dunia ini adalah tempat singgah sementara, bahwa dunia ini menipu, bahwa tujuan kita adalah sebenarnya akhirat. Kalau seandainya yang melakukan itu adalah seorang yang jahil tentang hakikat dunia, qabihun, itu pun adalah sesuatu yang dipandang buruk dalam agama ini. Kenapa? Karena kita ada kewajiban untuk menuntut ilmu, karena kita ada kewajiban untuk kemudian mempelajari. Makanya wahyu yang turun pertama kali adalah Iqra, yaitu agar kita membaca. Apa fungsinya? Agar kita kemudian mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Tahu kita yang mana yang haram, mana yang halal. Tahu kita mana yang makruh, mana yang mustahab, mana yang sunnah, dan seterusnya. Maka apabila ada orang yang terjerumus, ya, ditipu daya oleh dunia, apabila dia adalah orang yang jahil tentang dunia ini, qabihun, dia adalah sesuatu yang terhina, dia adalah sesuatu yang jelek, dia adalah sesuatu yang buruk. Ya. Wa minal alimi aqbah. Tapi apabila kemudian yang terjerumus oleh dunia ini adalah seorang al-alim, orang yang berilmu, dia tahu dunia ini sementara, dia mengerti dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam, bukan tujuan kita, tapi dia masih lagi tertipu dengan dunia, mengejar dunia tak pernah berhenti, maka aqbah. Ya, apabila yang mengejar dunia ini adalah orang yang alim, orang yang mengerti, orang yang berilmu, yang harusnya ilmu ini membimbing dia bahwa dunia ini adalah sementara, bukan tujuan, tapi justru dia yang terjerumus dalam mengejar dunia, menghalalkan segala cara untuk dunia, bahkan kemudian menggunakan dalil-dalil agama untuk mendapatkan dunia, itu aqbah. Ya, maka dia adalah orang yang lebih buruk dibandingkan seorang yang jahil yang mengejar keindahan dunia ini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari bahwa dunia ini adalah sementara, hanya tempat kita singgah, ya. Maka banyak orang yang terpedaya oleh dunia, ya, baik yang jahil maupun yang alim, baik yang tak mengerti sampai orang yang mengerti, yang notabene adalah seorang yang terpelajar, orang yang mengerti pun terpedaya oleh dunia. Tapi ternyata walaupun sama-sama ditipu oleh dunia, tapi apabila yang ditipu adalah orang yang alim, maka itu lebih hina dibanding ditipunya seorang yang jahil terhadap dunia ini. Sahabat Tafaqquh Online yang dirahmati Allah. Kemudian yang berikutnya, wattakasulu fit ta'ati min jami'in nasi qabihun. Ya. At-takasul fit ta'ah, bersifat bermalas-malasan dalam melakukan ketaatan min jami'in nas, yang dilakukan oleh seluruh manusia, apapun pekerjaannya, siapapun dia, apapun profesinya. At-takasul fit ta'ah min jami'in nas qabihun. Ya. Adalah sesuatu yang tercela, adalah sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena memang kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harusnya rajin dalam melakukan ketaatan, bukan bermalas-malasan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa yang namanya sifat malas tidak akan pernah membawa kita menuju keberhasilan, kesuksesan. Tidak akan ada orang yang dengan malas-malas kemudian masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka at-takasul, memiliki sifat bermalasan-malasan dalam ketaatan, min jami'in nas qabihun, yang dilakukan oleh seluruh manusia adalah sesuatu yang tercela di hadapan Allah, sesuatu yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ulama'i, ya, wa minal ulama'i wat talabati aqbah. Tapi kalau seandainya bermalas-malasan dalam melakukan ketaatan, kebaikan justru datang daripada orang yang disebut sebagai ulama, sebagai talibul ilmi, ya, sebagai seorang yang dianggap penuntut ilmu, aqbah,
maka itu jauh lebih tercela, lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena apabila orang awam dia malas, mungkin karena dia tak memahami urgensi dari melakukan ibadah tersebut. Ya, kalau orang awam kemudian malas, dia tak berilmu, kemudian dia tak melakukan, tak memiliki bekal bahwa dalam ibadah tersebut terdapat keutamaan fadilah yang luar biasa yang Allah titipkan, maka itu adalah hal yang tercela. Tapi ketika orang berilmu, dia penuntut ilmu, dia paham bahwa Allah menitipkan begitu banyak keutamaan pahala dalam melakukan ketaatan dan kebaikan, tapi justru dia meninggalkan dengan pengetahuan tersebut, maka aqbah itu jelas lebih buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wattakabburu minal aghniya'i qabihun, memiliki sikap takabbur, sombong, ya, merasa lebih baik, ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya, lembaga aku lebih baik pada lembaganya, ya, sekolahku lebih baik daripada sekolahnya, guruku lebih baik daripada gurunya, dan seterusnya. Wa takabburu minal aghniya, sifat sombong, merasa lebih baik, ya, apabila kemudian datang daripada orang-orang yang memiliki harta yang banyak, aghniya, orang yang kaya. Qabihun adalah sesuatu yang tercela, adalah sesuatu yang buruk. Jadi orang yang Allah titipkan kepada mereka harta bukan kemudian menjadikan mereka layak dan berhak untuk sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena apa yang Allah berikan kepadanya itu merupakan amanah dan bukan hanya menjadi hak dan miliknya. Ada di sana hak fakir dan miskin, orang-orang yang meminta-minta, yang dia harus tunaikan, ada zakatnya, ada infaknya, ada sedekahnya. Maka bagaimana mungkin seorang manusia berlaku sombong di hadapan Allah dan di hadapan manusia, padahal apa yang dia miliki itu merupakan semua titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa takabburu minal aghniya'i qabihun, ya, berlaku sombong, berlaku sok, ya, takabbur yang dilakukan oleh orang-orang yang kaya, qabihun, adalah sesuatu yang buruk dan sesuatu yang hina. Juga bersifat takabur dari orang-orang alim, karena ilmu yang dia miliki kemudian dia sombong, merasa dia lebih tahu, dia lebih alim, dia lebih baik, dia lebih menguasai tentang suatu perkara. Qabihun adalah sesuatu yang tercela. Wa minal fuqara'i aqbah, tapi sifat sombong apabila justru keluar dari orang-orang al-fuqara, orang yang tak memiliki harta. Dia adalah orang yang miskin, seorang yang fakir, tapi justru dia pula sombong dengan kefakirannya, dengan kemiskinannya, maka aqbah jelas merupakan sesuatu yang lebih tercela, lebih buruk, lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kemudian yang sombong itu adalah orang yang jahil, yang tak berilmu, sementara orang yang alim sombongnya pun adalah tercela. Apabila ada orang yang alim berilmu kemudian dia sombong, dia adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kesombongan itu justru lahir dari orang-orang al-jahil, dari orang-orang yang tak berilmu, al-fuqara, dari orang-orang yang fakir, dari orang-orang yang miskin, maka aqbah, maka itu jelas dan terang sesuatu yang lebih hina, lebih buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Demikianlah ada 4 hal yang dia tercela, ya. Yang pertama adalah, ya, melakukan dosa dari seorang pemuda itu adalah tercela. Kemudian yang kedua adalah disibukkan dengan dunia, ya. Orang-orang jahil yang disibukkan dengan dunia adalah hal yang tercela. Kemudian orang-orang yang malas dalam melakukan ketaatan yang dilakukan oleh orang-orang yang awam itu adalah hal yang tercela. Dan yang keempat, apabila kesombongan itu datang dari orang-orang yang kaya, dari orang-orang yang alim, itu adalah hal yang tercela. Namun 4 yang tercela ini kemudian ada lagi yang lebih tercela dari yang 4 ini,
Yang pertama yaitu adalah apabila kemudian dosa itu, maksiat itu dilakukan oleh orang yang sudah tua, oleh orang yang sudah beruban, sudah ringkih fisiknya, tapi masih melakukan maksiat, masih melakukan dosa, masih lagi belum sadar, padahal malaikat maut mengintainya kapan saja untuk mengambil nyawanya. Ya. Yang kedua, apabila kemudian ya, yang disibukkan oleh dunia itu adalah justru dari orang-orang yang alim, orang yang mengerti tentang dunia, maka apabila dia yang justru disibukkan oleh dunia, maka dia adalah orang-orang yang sangat tercela, lebih tercela. Kemudian yang berikutnya adalah apabila yang malas melakukan ketaatan tersebut, ya, justru datang dari orang-orang yang berilmu, oleh orang-orang yang ya notabene tullabul ilmi, penuntut ilmu, maka itu lebih tercela. Dan yang keempat, apabila kemudian ya sifat sombong itu lahir dari orang-orang yang jahil, lahir dari orang-orang yang fakir, ya, itu jauh lebih tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka poinnya adalah siapapun kita, maka mari bersama-sama kita menghindarkan diri dari 4 hal ini. Yang pertama, menghindarkan diri dari yang namanya dosa, menghindarkan diri dari yang namanya disibukkan dengan dunia, menjauhkan diri kita dari yang namanya bermalas-malasan dalam melakukan ketaatan, dan yang keempat, menjauhkan diri kita dari yang namanya sifat sombong, apa kita orang kaya ataupun orang miskin, karena sombong itu adalah pakaian dari pakaiannya Allah Jalla Jalaluh. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari 4 yang tercela ini dan 4 yang lebih tercela lainnya. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu a'lamu wa ahkam. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu barakallahu fikum. Wallahu a'lamu wa ahkam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.